Halo Yunish. Halo, Miss. Wih, gimana kabarnya? Good. Good. Oke. Yunish, coba lihat yang kemarin yang belum selesai ada nggak di ininya? Yang belum tercentang. Oke, Coba sebentar. share screen. Oh iya, Yunish, kamu kalau Minggu jam 9 bisa nggak? Atau lagi ibadah? Em, Lagi ibadah, Miss. Lagi ibadah ya? Oke. Minggu yang 1 jam belakang dipindah ke malam bisa nggak? Setengah 9? Atau hari Kamis Bisa, minggu depan? Aku kan ada bisa, acara Miss. itu Kayak jam 1. Jadi kan nanti yang Minggu jam 12 itu kan dimajuin jam setengah 12 bisa kan? bisa, Miss. Mm-mm. Terus nanti yang 1 jam yang satunya nanti move ke malam atau ke malamnya gitu gimana? Berarti setengah Iya, sembilan. kemarin. Ke malam gitu ya? Oke. Coba lihat yang belum yang mana? Nah, kenapa tuh belum? Hmm, Itu yang hari ini. Ya, yang hari ini kayak kan? Eh, iya, yang hari ini bukan? harusnya iya, Miss. Coba lihat, 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 lihat. Back dulu. Hari Hmm, ini, coba back. 1, 2, 3, 4. Hmm. Oh iya, yang hari ini ya? Yang belum? Oke. Coba yang atas sudah semua kan? Itu kenapa tuh? ini yang kemarin, yang Yang kemarin kemarin ya, yang enggak. nggak ada ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Back Iya, aja. Oke, aku lanjutin. Data grouping methods. Sudah kelihatan belum? udah, Miss. Tapi masih memuat. Gimana TKA-nya? Sudah atau belum? Udah selesai, Miss. Gimana? Sulit nggak? Hmm. Sulit nggak TKA-nya? Hari Senin Iya, kemarin kan? apa, Miss? Hari Senin, Selasa, Rabu. 3 hari atau 2 hari? Saya 2 hari kemarin sama hari ini. Oh, hari ini. Oh, Iya, berarti hari ini terakhir TKA. iya baru selesai. Baru selesai. Terus habis ini udah selesai. Iya, Masih ada ujian lagi nggak? enggak sih paling ya ujian sekolah PAS gitu-gitu. Hmm. PAS masih awal bulan atau akhir November ini ya? Iya akhir November. Akhir November. Kemarin itu siswaku pada bilang gini, sulit TKA-nya. Kemarin tuh, kemarin tuh kan pada lapor kan ke aku. Malah kan bener-bener sulit TKA-nya tuh kayak nggak ada yang di nggak sama kayak apa namanya banyak yang beda dari latihan-latihannya gitu. Iya, iya. Bener-bener sulit bilang gitu lah. Nggak apa-apa lah gimana kamu belajarnya kayak gituin kan. Belajarnya gimana? Loh padahal udah belajar loh Bu, tapi kok tetap ini ya gitu. Tetap sulit. Iya, Tapi emang sesulit itu ya Yunis. iya Miss kayak kita belajarnya kayak gak bakal cukup buat TKA-nya gitu loh. Mm-mm. Udah habis ini udah selesai. Hmm. Udah final udah.
Terus saya bilangin gini kan, kamu masih mending itu cuma TKA gitu kan. Kalau TKA kan cuma dua matpel ya. Dua mapel pilihan Ya dua mapel pilihan kan. sama tiga wajib. Tiga wajib lima. Sama aku dulu juga gitu, gitu kan. Dulu waktu dulu masih ada ujian nasional aku malahan. Yang serentak. Ada berapa gelombang di sekolahmu? Berapa sesi? Am, langsung Oh, langsung semua serentak semuanya. ya di sekolah saya. Oh, soalnya kalau di tempatku itu jadi tiga sesi. Jadi sesi satu itu pagi, sesi dua itu siang, sesi tiganya siang ke sore. Oh, Nah, jadi banyak kalau misalkan yang dapat sesi pagi itu yang banyak ngeluh. Kalau sesi pagi belajarnya kan terbatas ya, dia cuma sampai pagi sebelum jam 6.45 kan. iya. Itu cuma belajarnya yang pagi itu. Terus bilang kita gini, "Nah, kamu masih mendingan pagi daripada siang gitu kan. Kalau siang itu masih, kalau pagi kan otaknya masih fresh. Tapi kalau udah siang itu kan udah godaannya ngantuk lah atau apa gitu. Terus kalau Ya. siang ke sore udah nggak fokus karena udah capek Hmm. gitu. Oke, sekarang data grouping methods. Oke. What aspect of IT did we start to learn about the previous lesson? Kemarin belajar apa? Developing MVP mobile app. Oke, looping MVP mobile. Data science. What is data science? What is data science? Dibaca, Yunis. Is data science is a branch of computer science that combines methods, tools, and algorithms as designed to extract knowledge and ideas from structured and unstructured data. Oke, jadi data science adalah branch of computer science that combines method, jadi kombinasi dari metode, tool, dan juga algoritma atau desain algoritma. Yang mana extracts knowledge and the ideas from the structures and unstructured data. And then, do you remember about what the business questions important for a success of a future product data analysis helped us find the answer to? Kamu jurusannya apa? Lebih ke IPA, Miss. Lebih ke IPA. Oke. Nah, sekarang kita ke bisnis. Nah, sekarang jadi kalau key aspect influencing the success of the future product itu ada which market should the promote on the product on. Number two, who will the main customer of the program product be? And then the third, which financial model will be best for this kind of the product? And then for the last, what competitive advantage does the product have? And then what is data structures are used in the Pandas library? Jadi in the Pandas structures, Pandas data structures itu ada dua, ada series and data frame. Oke. Now find the series and data frame in the example. Misalnya, kalau di TikTok, di YouTube sama Instagram, dia ada rating. Ratingnya 4,3, 4,6, 3,8. Nah, itu number of viewersnya berapa. Nah, itu adalah data frame. Oke. Jadi data yang ini itu adalah data frame. Tapi yang tengah itu yang rating itu adalah series. Yang tengah ini sama ini itu series. Tapi kalau keseluruhan itu adalah data frame. And then how do we find the specific data in the large amount of information that meets the selected condition? Now, using data filtering, filtering is a method of searching of a subset of data that meets and certain conditions or conditions. Kalau kamu mau screenshot, screenshot aja nggak apa-apa. Oke? And then data filtering only in the series that meet the conditions are displayed the filtered data frame. The filter doesn't change the other of the entries.
Filtering temporarily hides the string that we don't want to the display. And then discussing data grouping. What the question data apa ini? Filtering help the answer. Ada 5. And then what is the average rating for the paid apps? Number 2, what is the maximum number of the download from the art and design category? Number 3, how many times does the number of app for the all users audience exceed the number of the app for the 10 plus users? And then number 4, what is the average app size for the each target audience? And then for the last, what are the minimum and maximum size, the paid and free apps for the each target audience? Nah, jadi yang kita bahas nanti yang 1 sama 2 dulu. Jadi yang what is the average rating for the app sama what is the maximum number to download art and design category. And then what do you think about startups need to know the answer to the last 3 questions? The answer to those questions will help them start studying the market. At the result, properly determine the target audience and the product. Jadi di dalam apa namanya untuk menjawab itu atau di dalam startup. Nah, itu bisa mengetahui bagaimana kondisi marketnya. Terus habis itu target audiensnya untuk produknya itu apa. Nanti kita bisa digituin di situ. Oke, and then target audience. What is target audience? Target audience is a group of the people who share common characteristic and who are the most likely to be interested your product and want to buy or use it. Jadi kita target audience itu apa sih? Jadi target audience itu kayak orangnya. Misalkan kita mau memasarkan sebuah website. Websitenya tentang apa? Misalkan kita memasarkan website untuk penjualan makanan kucing. Targetnya berarti kita harus ke pet shop, misalkan. Ke pet shop atau ke orang yang memiliki hewan peliharaan. Kalau kamu mau mentargetkan ke anak sekolah, belum tentu dia bisa atau ke sekolah. Jadi targetnya harus pas. Oke. Nah, untuk mengetahui targetnya itu bagaimana? Jadi kita harus mengetahui kondisi pasarnya gimana. Targetnya, oh ketika kita terjun, kita harus melakukan interview dulu. Kita harus study dulu bagaimana sih caranya untuk menentukan target audience itu. Jadi ada age, gender, family, education, professions, ada region of the residence and its characteristic, population size, climate, income, the level, purchasing power, and then behavior, style, and motivation, lifestyle, and the value system. Ini wajib tahu untuk menentukan target audiensnya. Oke? And then, why do you think entrepreneurs study the market and target audience? How to find the answer to the last questions about the app market? How many times does the number of app at the all user audience access the number for the 10 app user? And then what is the average app size for the each target audience? And then what are the minimum and maximum size of the paid and free apps for the each target audience? Now, to answer the primary questions, we need to use the new method of data processing. Today, we'll learn about how to group information by one or more characteristic. And the number 2, learn the methods and calculating statistic for the multiple groups and on of data at once. And then the third, learn what the pivot tables and the how to build them. Nah, data grouping methods. Nah, data grouping itu apa sih? Grouping is a method of the processing data which the data combine into the group based on one or more characteristic. Nah, ini contohnya. Seperti yang dibilang tadi untuk grouping, ada students of school untuk keseluruhan, lalu di grouping berdasarkan gender, ya kan? Gender girls and boy, lalu kita grouping lagi dari gender, kita grouping untuk kelasnya kelas 1 sampai kelas 12 misalkan.
Okay. And then the filtering. What is the difference between uh, filtering and grouping? Jadi kalau filtering itu the search at the large data set for the values matching the conditions. Kalau grouping itu making groups based on the characteristic. Oke? Paham? Atau bingung? Atau berusaha memahami? Kamis. Paham ya sampai sini? Okay, let's go back to the database question, dataset questions. How many times does the number of the apps for the all users audience extends the number for the apps for the 10 plus user? And then the first questions, we need use data grouping. Kita memerlukan data grouping. Nah, jadi dari all data itu kita pecah jadi all free apps sama all paid apps. Nah, the answer of the question, we should apply grouping the target audience of the app for all users, for teenagers, for users over 10 years old, and then calculating the number for the apps for the each group, and then calculate the proportions of app for everyone to those for the 10 plus user. And then the value counts itu adalah method calculates the number of unique values for the characteristic in the column. And then the method returns the series object containing unique values for the characteristic and the number of the rows, the data frame which each the value. Contohnya ini. Ini untuk yang value counts method. Jadi ada kolom name. Nah, itu adalah name column to the group by. Jadi kamu bisa adjust sesuai dari kebutuhanmu. Oke? Dari kolom name-nya itu apa. Nah, tasknya calculate how many times the number of the apps for the all user audience need. Nah, misalnya ada 10 lebih. Nah, step satunya grouping by tab. Import the library. Itu menggunakan import pandas SPD. Create the data frame based on the CSV file, df data frame, pd, read CSV, jadi kita cari datanya. Lalu kita grouping, group the data type using the value concept, kita menggunakan content rating. Nah, contohnya nanti seperti ini. The resultnya, jadi nanti kita buat data science 3. Nah, di situ import pandas SPD. Kita ambil CSV-nya di sini. Nanti CSV-nya aku kirim datanya. Contohnya. Nah, itu ada content rating. Bentar ya. Oke. Nah, calculate how many apa ini? More apps there are for all users than there are for the 10 plus user. Nah, everyone, jadi berapa? Everyone itu adalah the number of the apps for the all user. Itu dibagi dari the number of apps for the 10 plus user. Nah, number 2, ini untuk codingannya. Untuk menggunakan save the series object to the temp variable. Display the number of the apps of the type we need. Nah, ini untuk how do we find out the number of the apps for the everyone if we know the name of the unique values denotes of the audience type. Jadi kita menggunakan everyone misalkan. Lalu know the variable which the series stored temp df content writing. Lalu printnya itu sesuai sama yang kamu datanya. Nah, misalnya everyone. Jadi kita menggunakan print temp everyone kita ambil dari yang atasnya. Paham? Atau bingung? Oke, contohnya ini. Jadi ketika di-apply,
Nanti kan ini menyeluruh ya. Dia satu kesatuan. Jadi ketika di-apply, itu langsung dimasukin ada print temp everyone. Jadi nanti langsung muncul datanya 6.166. Begitu. Oke? Bingung. Oke, coba kamu coba nanti di ini kamu screenshot, nanti dicoba kalau ada waktu free setelah mengerjakan yang di modul, nanti dicoba, nanti keluarnya akan seperti itu. Jadi dia akan mengambil datanya itu dari Pandas Library. Nah, kalau misalkan bingung datanya diambil dari mana, datanya itu adalah diambil dari Pandas Library. Oke. Nah, Pandas Library yang bagian apa? Bagian Google Apps.csv. Nah, kita tentukan dulu untuk ratingnya itu bagaimana konten ratingnya. Begitu. Oke. And then the third. Jadi kan udah selesai tuh temperatur. Temperatur sampean. Temp. Nah, selanjutnya the proportion of different types of app. Assign the values to the variables everyone and everyone 10. Jadi bedanya ini, kalau everyone aja dia akan memunculkan satu, kalau 10 plus dia akan memunculkan. Nah, dia akan print everyone dibagi everyone 10. Maka hasilnya adalah seperti ini. Seperti halnya kita masukkan rumus dah di dalam Python. Sama. Ini masih satu kesatuan kok. Nah, sekarang average size. Jadi kan ada dua tadi, ya kan? All free apps sama paid apps. Nah, apply grouping by the target audience of the app. Ada for all users, ada for teenagers. For users over 10 years old, find the average size of the apps in each group for the each target audience. Apply the function that calculates the average for the size column. Nah, ini untuk grup by-nya. Jadi group by method slash add the group data by one or more characteristic and calculate the necessary statistic of the group data. Contohnya seperti ini. Jadi nanti yang diubah-ubah itu yang kolom name-nya. Kolom name yang pertama itu diubah sesuai dari nama grupnya. Kolom yang kedua itu sesuai filternya. Yang ketiga itu untuk kalkulasi statistiknya. Yang functionnya. Oke. Nah, sekarang tasknya calculate the average of the size for the all target audience using the group by methods. Nah, misalkan ini ada print df group by. Nah, kita isi yang tadi tuh. Ada content, kita masukin content rating, ada size, kita masukin, lalu ada min, rata-rata. Oke. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ketika di print by, content ratingnya dia akan muncul. Lalu size-nya dia akan muncul. Lalu tinnya dia akan muncul di sini. Data type-nya dia masuk ke plot. Nah, sekarang, what are the minimum and maximum size of the paid and free apps for the each target audience? Now, the answer of the third question, we should apply multiple functions of the ones to the group data to calculate the statistic. When using functions to calculate statistic, we are performing data aggregations, combining multiple elements into the single wall. Masih sama, tapi kita fokusnya ke minimum and maximum access and the target audience. Nah, the aggregate methods, coba dibaca. The, the aggregate method, abbreviated as AG, allows us to apply multiple functions to the group data at once to calculate statistics. As a parameter, this method takes a list of function names in the form of string constants. Oke, the aggregate methods itu adalah abbreviated
as egg allows to apply multiple function the group data at the once calculate statistic. Nah, contohnya ini ada EGG. Itu adalah egg itu singkatan dari abbreviate name of the aggregate. Biasa digunakan AGG. Nah, di sini ketambahan function yang belakang itu adalah function names entered without the parameters. Parentes. Jadi dia akan diturunkan dari parentnya. Nah, di sini untuk target audience using the egg method, nanti munculnya seperti ini. Content writing, dia hilang. Size-nya hilang, langsung muncul type, size, lalu minimum and maximum. Langsung dimasukkan. Content writing, size, egg, minimum and maximum. Oke? Ketika dimasukin di dalam coding, dia seperti ini. Dari yang pertama yang banyak, dia akan lebih spesifik. Dan codingannya lebih simpel. Oke? Nah, working on the platform, silahkan dikerjakan. Ntar aku kasih ininya dulu. Boleh? Oh iya, aku belum stop share ya. Silakan share screen. Nah, untuk yang pertama, coba sendiri dulu atau langsung. Dicentang, centang, 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 centang. Jadi pertama kita menggunakan DF. Langsung buka CSV-nya aja. Kita langsung jadiin satu saja. Itu yang apa namanya? Question pertama itu cuma menyalin dari yang tadi dibuat, yang tadi dijelasin. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, Yunis? Belum, Miss.
Miss mau nanya, Iya, nanya apa nak? temp itu apa, Miss? Yang mana? Ini, Ayo, temp. lupa. Hmm, Hmm? Lupa. Udah dijelasin dulu padahal. Apa itu? Masih ingat? Atau sudah lupa? lupa. Lupa, di catatannya coba dilihat. Hmm, Ya. Oke, lupa. Oke, baris tak jelasin dulu. Aku jelasin yang pertama dulu. Mana tadi? Import Pandas SPD DF itu kan dia akan mengimpor library Pandas dan membaca datasetnya berupa CSV itu ke dalam data frame. DF itu singkatan dari data frame. Oke. Nah, terus setelah itu print DF kategori value counts itu dia menghitung beberapa banyak aplikasi dalam setiap kategori. Nah, data ini bisa dilihat jumlah aplikasi dalam kategori bisnis misalnya. Nah, terus yang ketiga, tem itu singkatan dari tin, jumlah aplikasi untuk remajanya berapa. Oke. Nah, DF itu kan DF content rating. Itu kan untuk mengambil kolom di rating usia. Values count itu untuk menghitung jumlah aplikasi pada untuk tiap kelompok usia. Lalu tem 10 itu untuk jumlah aplikasi untuk remajanya berapa. Lalu tem everyone jumlah aplikasi untuk anak 10 tahun ke atas. Round itu membulatkan hasil kedua angka desimal. Nah, di sini tem sendiri. Nah, untuk tem sendiri itu bukan singkatan, tapi dia adalah nama variabel sementaranya. Tem 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 temperatur kayak tempor tem temporary gitu loh. Dia cuma mengganti. Jadi aku kasih nama tem biar lebih enak. Kalau misalkan kamu mau kasih nama yang lain juga boleh. Misalkan kamu kasih Yunis atau kamu kasih apa untuk nama eh variabelnya. Itu bebas. Kan kamu bisa menentukan nama variabel sendiri. Nah, temp itu adalah temporary variable. Itu. Oke? Nah, terus selanjutnya kita masuk temporary def f group by type. Yang bawahnya itu, yang itu. Nah, itu group by-nya itu kan untuk mengelompokkan data berdasarkan jenis aplikasi, mau free atau paid. Nah, untuk type-nya. Nah, rating mean itu untuk mengambil rata-rata rating tiap kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk template-nya itu untuk menampilkan rata-rata rating untuk yang paid-nya, yang berbayar. Begitu. Nah, terus sekarang untuk print round template atau minus temp free. Nah, itu untuk menghitung rata-rata apabila hasilnya positif berarti dia berbayar atau paid. Itu lebih bagus. Nah, tapi jika negatif, aplikasinya rata-rata gratis itu lebih baik. Begitu. Oke? Nah, selanjutnya untuk yang bawahnya.
Untuk yang nomor 4 dan juga untuk yang bonus. Bentar. Untuk yang nomor 4 dan bonusnya, itu sudah kamu tulis belum? Sudah kan? Nah, untuk yang minimum dan maksimum itu ditentukan di baris nomor 4. Grup by kategori itu mengelompokkan dari data berdasarkan kategorinya. Oke. Nah, terus size itu untuk mengambil kolom atau ukuran aplikasinya itu berapa. Nah, lalu min map max itu untuk menghitung nilai minimum dan juga nilai maksimumnya. Nah, terus untuk yang lainnya hasilnya menunjukkan ukuran terkecil setiap kategori termasuk komiksnya. Nah, terus yang bawahnya tem DF rating 4,5 itu untuk rating yang bawahnya. Hmm. Itu untuk menyaring aplikasi yang ratingnya lebih dari 4,5 ya. Terus untuk kategori untuk mengambil kategorinya setelah disaring. Nah, selanjutnya untuk value counts itu untuk menghitung jumlah setiap kategori. Kalau finance itu untuk mengambil jumlah khusus kategori yang finance-nya. Nah, selanjutnya untuk yang bawahnya itu untuk mengambil dalam kategori game, yang game. Terus DF ratingnya untuk mengambil hanya aplikasi dengan rating sangat tinggi. Lalu N itu untuk keduanya apabila benar, harus benar. Nah, type itu untuk mengambil kolom yang menunjukkan apakah aplikasi itu free atau paid. Kecepatan nggak? Nggak. Oke, nah terus untuk value counts itu untuk menghitung masing-masing jumlahnya berapa. Lalu kalau free or paid itu untuk menentukan rasio free terhadap paid-nya berapa. Begitu. Nah, jika outputnya 3, berarti jumlah free-nya adalah sebanyak 3 kali dibandingkan yang paid. Tapi kalau outputnya 0,5, berarti aplikasi free-nya itu setengah dari paid atau 0,5 dari paid-nya. Oke, yuk yang nomor 2. Silakan dikerjakan yuk. Tak 1,2 sampai 1,6. Kamu boleh copy linknya ini ke Miss nggak? Ke WA aja. Temis. Kenapa? Enggak, saya bilang oke. Oke. Coba dikerjakan yang kedua. Reload dulu, reload dulu. Oke, Basinis kategori itu 246. Itu yang
Berapa? Ada di bak. Apa itu? Kok di baknya di komen? Kok baknya di komen? Number three. 3 digit. Iya, ada 3 digit. Hmm. Percobaannya 200 kali itu. Silakan dicoba 200 kali. Berapa kira-kira jawabannya? Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 2,73. 2,73. Itu taunya dari mana, Miss? Hah? Taunya Dari dari mana? data. Oke, next. Selanjut. 4,25. 4,25. Karena waktunya tinggal dikit tak sini. Yang bawahnya 0,08. Oke, next. Number 5. 0,43. 40,0. Oke, yang star 64 sama 2,0. Oke, sekarang yang taks 2. Taksnya ada berapa? Kamu centangin dulu aja. Kita selesaiin yang pilihan ininya dulu aja. Pilihan gandanya dulu. Coba berapa? 1,0. Terus 1,0. Freeman-nya 4,2. Page-nya juga sama. Itu 5,0. Oke, next. Number 3. Yang mana kira-kira? Number 3 itu in the tin, terus in the everyone, sama in the minimum. The mediannya nggak usah. Oke, next. Everyone, everyone, everyone 10 plus. Bawahnya juga everyone 10 plus. Oke, number 5, family game.
Family Game Medical. Terus number yang bintang 13. Oke, kita move ke link yang satunya. Centang dulu, nak. Oke, kita move ke link yang satunya. Oke? I think today is enough. See you for the habis ini. Oke, thank you Yunis. Bye. Thank you, Miss.